Semua ini aku terpaksa. Aku terima pernikahan. Dan ini yang terjadi saat malam pertama itu tiba. Assalamualaikum. Halo sahabat Dila. Apa kabar? Sebelum kita lanjut ke kisahnya, yuk komen dulu dari mana saja asal kota dan kabupatennya. Biar makin deket. Kalau sudah, mari kita ke ceritanya. Di malam itu, Lina terlihat bingung. Lina duduk termenung di tepi tempat tidur, sambil memandangi koper besar yang tergeletak di lantai. Koper itu masih kosong, belum terisi oleh baju-baju atau perlengkapan yang harus dibawanya ke Dubai. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan kegundahan yang terus menggerogoti pikirannya sejak 2 hari lalu. Saat surat resmi dari perusahaan itu tiba, Anda diterima sebagai Cultural Liaison Officer di Istana Al Nasir, Dubai. Tiket pesawat dan akomodasi sudah disediakan. Keberangkatan dalam waktu dekat. 3 bulan yang lalu, ia masih bekerja sebagai pemandu wisata di Kebun Raya Bogor. Gaji pas-pasan, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu ibunya yang sakit-sakitan. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah begitu cepat hanya karena sebuah wawancara kerja yang ia kira hanya formalitas. Saat itu, seorang pria tampan berjas biru datang dari kantor pusat perusahaan yang berbasis di Jerman. Ia menemui Lina di kantor agen wisata tempatnya bekerja. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris selama hampir 1 jam. Ia bertanya tentang kebudayaan Indonesia, kemampuan berbahasa asing, serta pengalaman Lina dalam menangani tamu asing. Beberapa hari kemudian, ia menerima email yang mengubah hidupnya. Ini kesempatan Mas. Nak, kata ibu saat itu, meskipun matanya tidak sepenuhnya setuju. Tapi jangan lupa, tidak semua yang bersinar itu emas. Lina mengabaikan peringatan itu. Ia terlalu terbuai oleh angka gaji yang tercantum dalam surat penawaran itu. 6 digit dalam mata uang dolar. Cukup untuk membayar semua biaya pengobatan ibu, melunasi utang keluarga, dan bahkan membangun rumah baru. Tapi malam ini, di kamar sempitnya, dengan suara jangkrik dari luar jendela dan lampu yang berkedip-kedip karena listrik tidak stabil, Lina mulai meragukan keputusannya. Ia melihat ponselnya. Sebuah pesan dari sahabatnya, Dinda, masih belum dibaca. Kamu beneran mau pergi? Aku baca di internet, banyak banget kasus penculikan dan pelecehan terhadap TKW di Timur Tengah. Jangan gegabah, Lin. Lina menutup mata. Ia tahu Dinda hanya khawatir, tapi ini bukan soal TKW atau pekerja rumah tangga. Ini adalah posisi resmi di bawah naungan perusahaan internasional. Surat penawarannya resmi, dengan stempel dan tanda tangan dari direktur. Ia bahkan akan tinggal di kompleks istana, bukan di asrama buruh. Tapi kenapa hatinya tetap tidak tenang? Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Langit malam, penuh bintang. Ia teringat masa kecilnya saat ibu sering membacakan dongeng tentang putri yang menikah dengan pangeran dari negeri jauh. Kini, ia seperti hidup dalam dongeng itu. Tapi apakah dongeng itu benar-benar nyata? Lina kembali ke koper. Ia mulai mengeluarkan pakaian dari lemari, kemeja formal, jas, rok panjang, jilbab, dan beberapa baju tradisional sebagai simbol budaya. Ia memasukkan juga kalung emas pemberian ibu, hadiah ulang tahun ke-18, yang jarang ia pakai. Kalung itu terasa berat di tangan, seolah membawa pesan dari masa lalu. Jangan lupa, kamu perempuan kuat, bisik ibu dalam ingatannya. Kalau sesuatu terasa salah, dengarkan hatimu. Lina menatap koper itu. Hampir penuh. Tiket elektronik sudah tersimpan di ponsel. Besok pagi, ia akan berangkat ke Jakarta. Lalu terbang ke Dubai. Hidup barunya akan dimulai. Tapi di malam itu, Lina terlihat bingung. Di antara kemewahan yang dijanjikan, rasa takut mulai merasuk. Ia tidak tahu mengapa, tapi sesuatu dalam dirinya berbisik, jangan pergi. Namun, langkah kaki ibu di luar kamar mengembalikan Lina ke realita. Ia menutup koper, menyimpan rasa takut itu dalam-dalam. Esok, ia akan berangkat.
Dubai menyambut Lina dengan sengatan panas yang tak pernah ia bayangkan. Udara terasa kering, langit biru tanpa awan, dan gedung-gedung megah menjulang seperti menantang langit. Ia tiba di Bandara Internasional Dubai dengan pakaian rapi dan senyum yang dipaksakan. Di luar jendela mobil yang menjemputnya, pemandangan futuristik membuatnya takjub. Namun, semakin dekat mobil itu, membawanya ke tujuan. Semakin tidak nyaman perasaan Lina, ia mengira akan tinggal di kantor perusahaan atau apartemen mewah, seperti yang biasa ditempati ekspatriat. Tapi mobil itu malah memasuki kompleks istana besar dengan tembok tinggi dan gerbang berlapis keamanan. "Ini tempat kerja saya?" tanyanya pada penerjemah yang menjemputnya. Pria itu hanya tersenyum samar, tidak menjawab. Ia dibawa ke sebuah kamar besar dengan hiasan emas dan kain bludru. Di atas meja terdapat sepiring buah, air zam-zam, dan surat undangan resmi. Isinya membuatnya terkejut. "Anda diundang dalam acara pernikahan pribadi Syekh Hasim Al-Nasir dengan Lina Putri Dewi sebagai bagian dari penghargaan atas kontribusi Anda kepada budaya dan diplomasi." Lina memandangi surat itu dengan bingung. Pernikahan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada pertemuan resmi, hanya beberapa kali percakapan singkat dengan Syekh Hasim. Selama masa orientasi, seorang pelayan wanita datang membawa kengon, pengantin putih dengan hiasan mutiara dan emas. "Anda akan menikah hari ini," katanya dalam bahasa Arab yang diterjemahkan secara singkat. Lina ingin menolak, ingin berteriak, tapi pelayan itu tidak memberinya kesempatan. Ia dibawa ke sebuah ruang mandi wangi, diberi minyak wangi, dan dipakaikan gaun itu dengan cepat dan paksa. Rambutnya dihiasi bunga emas, tangannya dihiasi henna. Ia seperti boneka yang dipoles untuk pertunjukan. Saat ia tiba di aula pernikahan, hanya ada segelintir orang, keluarga kerajaan, ulama, dan beberapa pejabat. Tidak ada orang dari pihaknya. Tidak ada saksi yang ia kenal. Tidak ada orang tua, sahabat, atau kerabat. Di ujung aula berdiri Syekh Hasim, pangeran tampan dengan jubah putih dan sorban emas. Senyumnya menenangkan, tapi matanya dingin. Lina seperti melihat barang yang baru saja dibelinya. Upacara berlangsung cepat. Ijab kabul terdengar. Dan sebelum Lina sempat mengucapkan apapun, tangan mereka sudah diikat dengan kain khusus. Ia menjadi istri dari seorang pangeran Arab dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah itu, ia dibawa ke kamar pengantin. Kamal Basa dengan lampu redup, tirai tebal, dan ranjang besar yang terasa seperti takdir yang tak bisa dihindari. Syekh Hasim masuk. Ia menutup pintu perlahan. Lina mundur ke sudut kamar. "Kenapa kau takut?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih. "Aku tidak akan menyakitimu." Lina menggigit bibir. "Aku tidak tahu kenapa ini terjadi. Aku tidak pernah setuju untuk menikah." Syekh Hasim mendekat. Matanya tajam. "Kau di sini bukan untuk menjadi istri. Kau di sini karena kau sehat, cerdas, dan mampu melahirkan. Aku membutuhkan 10 putra laki-laki. Kau adalah salah satu dari 10 wanita yang akan melahirkannya." Lina terbelalak. "Apa maksudmu?" "Keluargaku terkena kutukan. Kami tidak bisa memiliki keturunan laki-laki secara alami. Untuk mematahkan kutukan itu, aku harus memiliki 10 putra dari 10 wanita berbeda. Dan kau, Lina, adalah salah satunya." Lina mundur lagi. "Aku bukan alat. Aku bukan budak." Syekh Hasim menatapnya dingin. "Kau akan tinggal di istana ini. Kau akan diberi semua yang kau mau. Emas, uang, kemewahan. Tapi kewajibanmu adalah melahirkan 10 putra laki-laki. Jika kau menolak, kau akan tetap tinggal di sini sampai kau melakukannya." "Tidak ada jalan keluar," Lina bergetar. "Aku tidak bisa. Aku tidak akan melakukannya." Syekh Hasim tersenyum kecil. "Kita lihat saja besok." Ia berjalan keluar, meninggalkan Lina sendirian di kamar besar yang terasa seperti penjara. Lina jatuh berlutut.
Air matanya mengalir deras. Ia memegang kalung emas yang diberi ibu, seolah bisa membawanya pulang. Tapi ia tahu, di malam itu, ia bukan lagi Lina dari Bogor. Ia adalah tahanan dalam istana emas. Lina terbangun dengan kepala pusing dan tubuh terasa berat. Ia masih memakai gaun pengantin putih yang kemarin dikenakannya. Tapi kini, gaun itu terasa seperti belenggu. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terasa lemas. Di sudut kamar, seorang pelayan wanita berdiri diam, menunggu perintah. "Syih sudah memerintahkan Anda untuk tidak keluar kamar," kata pelayan itu dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh seorang penerjemah muda yang berdiri di belakangnya. Lina menggosok matanya. "Aku tidak sakit. Aku ingin bicara dengan Syih Hasim." Penerjemah itu menggeleng pelan. "Anda harus istirahat. Ini bagian dari persiapan." "Persiapan apa?" tanya Lina. Suaranya mulai gemetar. Pelayan itu tidak menjawab. Ia hanya membuka tirai kamar, memperlihatkan pemandangan istana yang megah di luar. Tapi jendela itu tidak bisa dibuka. Bahkan gagang pintu tidak bisa dikunci dari dalam. Lina menyadari ia tidak berada di kamar pengantin. Ia berada di sel tahanan yang dihiasi emas. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Setiap pagi, pelayan datang membawakan makanan, lengkap dengan buah-buahan eksotis dan susu kambing hangat. Seorang dokter istana memeriksa kesehatannya, mengambil darah, dan mencatat data tubuhnya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pertanyaan, hanya perintah. Lina mencoba bertanya, memohon, bahkan marah. Tapi tidak ada yang menjawabnya dengan jelas. Ia seperti hantu di dalam istana itu. Satu malam, saat hening menyelimuti kamar, Lina mendengar suara aneh dari luar. Seperti bisikan. Ia mendekati jendela dan melihat seorang wanita berdiri di balkon seberang. Wanita itu berambut panjang, basah, dan matanya kosong menatap ke arahnya. Lina menghela napas. Ia mengangkat tangan, memberi salam, tapi wanita itu tidak merespon. Ia hanya berbisik satu kata dalam bahasa Arab Safa. Lina terkejut. Safa adalah nama yang ia dengar dari Syih Hasim beberapa hari lalu. Nama untuk putra pertama yang akan dilahirkannya. "Apa maksudnya?" tanya Lina pada pelayan esok harinya. Pelayan itu menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Safa adalah nama untuk putra pertama. Tapi banyak yang tidak pernah melihat anaknya. Mereka hilang atau gila." Lina menelan ludah. "Apa maksudmu?" Pelayan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Lina dengan rasa iba sebelum pergi. Malam itu, Lina tidak bisa tidur. Ia mulai mendengar suara lagi. Kali ini, dari dalam kamar, bisikan lembut, bahkan terkadang tangisan bayi. Ia menutup telinga, berusaha mengabaikannya. Tapi suara itu terus datang, seolah mengenalinya. Beberapa hari kemudian, dokter istana memberi kabar. Lina hamil. Berita itu disampaikan dengan datar, seperti laporan medis biasa. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada perayaan. Yang ada hanyalah instruksi, makanan khusus, jam tidur ketat, dan pengawasan ekstra. Lina ingin menangis. Ia ingin merasakan kebahagiaan seorang ibu. Tapi semua yang ia rasakan hanyalah ketakutan. Bayi dalam kandungannya tidak dianggap sebagai manusia. Ia hanya dianggap sebagai wadah untuk memenuhi ambisi Syih Hasim. Di tengah malam, ia melihat kembali wanita di balkon seberang. Kali ini, wanita itu tidak berdiri sendirian. Di belakangnya, bayangan hitam berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Lina mulai menyadari, ia bukan hanya terjebak dalam istana fisik. Ia terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap. Ia tidak hanya harus melawan Syih Hasim. Ia harus melawan kutukan itu sendiri. Kontraksi pertama datang di tengah malam. Lina meringis kesakitan. Tangannya menggenggam spray basah keringat. Udara dalam kamar terasa pengap, dan suara detak jantungnya berdebar cepat. Ia tahu ini saatnya. Ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Pelayan datang cepat. Dalam waktu singkat,
Ia dibawa ke ruang bersalin khusus di dalam istana. Bukan rumah sakit, bukan klinik. Hanya sebuah kamar besar dengan meja operasi, peralatan medis lengkap, dan seorang dokter, serta bidan yang tampak dingin dan tanpa emosi. Proses persalinan berjalan cepat. Tapi Lina tidak merasakan kebahagiaan. Setiap desahan, setiap teriakan tidak diiringi oleh dukungan atau pelukan hangat. Hanya instruksi dingin dan tatapan kosong dari orang-orang di sekelilingnya. Saat bayi itu lahir, tangisannya memecah kesunyian. Lina mencoba melihat. Ia ingin menyentuh. Ia ingin memeluk. Tapi sebelum ia sempat menyentuh kulit bayi itu, seorang perawat mengambilnya. "Berikan dia padaku." Lina berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. "Maaf, Ibu, anak ini langsung dibawa ke fasilitas khusus," kata penerjemah dengan suara datar. Lina menatapnya dengan mata penuh air mata. "Fasilitas khusus? Apa maksudmu?" "Dia bayiku." Ada jawaban. Tidak ada penjelasan. Ia hanya diberi selimut hangat dan obat, lalu dikembalikan ke kamar. Bayinya menghilang begitu saja. Hari-hari setelah melahirkan terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Lina tidak pernah diperbolehkan melihat atau menyusui Safa. Ia hanya diberi foto. Anaknya seorang bayi laki-laki dengan mata bulat dan kulit putih bersih. Tapi itu tidak cukup. Setiap malam ia menangis. Setiap pagi ia memohon untuk melihat anaknya, tapi jawabannya selalu sama. Saat ini belum bisa. Ia dalam pengawasan khusus. Lina mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan ikatan keibuannya, ia juga kehilangan kebebasannya. Beberapa minggu setelah melahirkan, ia dipindahkan dari istana ke sebuah rumah besar di pinggir kota Dubai. Rumah itu megah, lengkap dengan pelayan dan mobil mewah. Tapi ia tetap tidak bisa keluar, tidak bisa menelepon siapapun, tidak bisa mengakses internet, tidak bisa melihat anaknya. Uang mulai mengalir ke rekeningnya. Jumlahnya fantastis. Emas dan perhiasan dikirim setiap bulan. Tapi semua itu tidak menggantikan satu hal, kehadiran Safa di pelukannya. Suatu hari, ia berani bertanya pada pelayan yang paling ramah, "Di mana Safa? Aku hanya ingin melihatnya sekali saja." Pelayan itu menatapnya dengan tatapan sedih. "EBU... Semua ibu yang melahirkan putra untuk Syekh Hasim tidak pernah melihat anaknya lagi. Mereka menghilang." Lina menelan ludah. "Maksudmu? Apa yang terjadi pada mereka?" Pelayan itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang tahu. Mereka pergi entah kemana." Lina merinding. Ia mulai menyadari ia bukan istri, bukan ibu. Ia hanya wadah yang telah menyelesaikan tugasnya, dan mungkin ia akan menghilang seperti yang lain. Malam itu, Lina menangis dalam diam. Ia memegang foto Safa, berbisik doa dalam bahasa Sunda. "Tuhan, lindungi anakku. Aku akan kembali padanya. Aku tidak akan menyerah." Di luar jendela, angin bertiup kencang. Seperti jawaban dari langit, Lina bangun dengan kepala pusing dan mata perih. Ia habiskan semalaman menangis sambil memandangi foto Safa. Tapi pagi ini, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan hanya rasa rindu atau kesedihan. Ini lebih dari itu. Ini adalah kemarahan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kemewahan sementara anaknya dirampas darinya. Ia harus tahu kebenaran. Ia harus menemukan jalan kembali ke Safa. Pagi itu, ia memutuskan untuk mengajukan permintaan khusus pada pelayan yang biasa membawakan makanan. "Apakah aku bisa mengunjungi istana? Aku ingin bertemu Syekh Hasim." Pelayan itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Saya akan sampaikan." Beberapa jam kemudian, ponselnya berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Besok pagi, Anda diizinkan berkunjung ke istana. Al-Nasir, jangan membawa apa-apa. Jangan berbicara pada siapapun selain Syekh Hasim." Lina memeluk foto Safa dengan tangan gemetar. Ini adalah kesempatannya. Besok pagi, mobil hitam menjemputnya. Perjalanan ke istana terasa cepat. Tapi setiap detik bagi Lina terasa seperti abad. Ia melihat kembali tembok tinggi, gerbang berlapis,
keamanan, dan wajah-wajah dingin yang tidak pernah tersenyum. Ia dibawa ke ruang tunggu kecil di sayap istana. Tidak seperti ruang tamu besar yang biasa ditunjukkan pada tamu. Ini lebih seperti ruang penyimpanan dokumen. Di dinding tergantung beberapa lukisan kuno dengan simbol-simbol aneh. Lina mencoba membaca tulisan di salah satu dokumen yang tergeletak di atas meja. Ia tidak mengerti bahasa Arab kuno, tapi ia mengenali satu kata, Safa. Jantungnya berdebar. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang pria tua berjubah hitam masuk. Ia bukan Syekh Hasim. Siapa Anda? Tanya Lina. Pria itu menatapnya tajam. Saya Salah, satu penasehat keluarga kerajaan. Anda datang untuk satu hal. Anak Anda. Lina mengangguk cepat. Saya ingin melihatnya. Saya ingin membawanya pulang. Pria itu tersenyum kecil, tapi tidak ramah. Anda tidak tahu apa yang telah Anda lakukan, Ibu Safa. Lina mengerat-kerat. Apa maksudmu? Pria itu mengambil sebuah buku tebal dari rak. Ia membukanya, menunjukkan ilustrasi seorang wanita dengan mata kosong dan bayangan hitam di belakangnya. Setiap wanita yang melahirkan putra untuk keluarga Al-Nasr akan dihantui oleh arwah leluhur yang terkutuk. Arwah itu haus akan jiwa ibu. Mereka akan terus datang, membisikkan kegilaan, hingga wanita itu hilang akal atau nyawanya. Lina menelan ludah. Apa maksudmu? Ini cuma cerita. Pria itu menutup buku itu. Kami percaya kutukan ini bisa dipatahkan jika 10 putra lahir dari 10 wanita berbeda. Tapi harga yang harus dibayar adalah jiwa para ibu itu. Lina terdiam. Jadi, semua ibu yang melahirkan sebelumku, mereka tidak menghilang begitu saja. Mereka mati? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Lina. Lalu kenapa? Aku masih hidup, bisiknya. Karena Anda belum selesai. Anda baru melahirkan 1. Masih ada 9 lagi. Lina mundur perlahan. Tubuhnya menggigil. Aku tidak akan melakukannya, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak akan menjadi alat kalian lagi. Pria itu tersenyum dingin. Kami sudah tahu itu. Itu sebabnya arwah akan mulai datang kepadamu mulai malam. Ini saat kembali ke rumah, Lina tidak bisa tidur. Ia menutup tirai rapat-rapat, memeriksa semua pintu dan jendela. Tapi saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, suara itu datang. Bisikan, tangisan, langkah kaki. Lina menutup telinga. Ia tidak ingin mendengar. Tapi suara itu semakin keras. Lina, kembalilah ke kami. Ia menoleh ke cermin. Di sana, bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Mata kosong, mulut tersenyum tanpa senyum Lyanna Menjerit. Dan di malam itu, ia menyadari ia bukan hanya terjebak dalam istana emas. Ia terjebak dalam kutukan yang lebih gelap dari kematian. Lina terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Bayangan wanita di cermin masih membekas di benaknya. Ia menatap cermin kamar mandi, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk. Tapi suara bisikan itu nyata. Dan mata wanita itu, mata itu mengenalinya. Ia mulai menyadari, ini bukan hanya ancaman fisik. Ini adalah perang melawan sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih gelap dari ketakutan terdalamnya. Lina mengambil ponselnya satu-satunya, alat yang tersisa di bawah andalannya. Ia mencoba mencari informasi tentang kutukan keluarga Al-Nasr. Ia mengetik kata kunci dalam bahasa Arab dan Inggris, meskipun akses internetnya terbatas. Tapi ia menemukan sesuatu. Sebuah artikel tua dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh aplikasi. Pada abad ke-14, keluarga Al-Nasr dikutuk oleh seorang ulama yang dikhianati. Kutukan itu menyatakan bahwa keluarga tidak akan pernah memiliki keturunan laki-laki secara alami, kecuali jika 10 wanita melahirkan 10 putra dari 10 wanita berbeda. Namun, harga yang harus dibayar adalah jiwa dari setiap ibu itu, yang akan dihantui oleh arwah leluhur yang haus balas dendam. Lina menutup ponselnya. Tangannya gemetar. Jadi, ini benar-benar kutukan. Hari-hari berikutnya, Lina mulai mengamati sekelilingnya
dengan lebih teliti. Ia mencatat pola keamanan, jadwal pelayan, dan celah dalam pengawasan. Ia juga mulai berbicara lebih lembut pada pelayan yang ramah, berusaha mencari sekutu. Pada suatu malam, saat pelayan itu mengantarkan makanan, Lina berbisik pelan, "Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Aku ingin pulang. Bantu aku." Pelayan itu menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Saya tidak bisa membantu Anda melarikan diri, tapi saya bisa memberi Anda sesuatu." Ia menyerahkan secari kertas kecil. Di atasnya tertulis sebuah alamat email, dan kata sandi, "Ini adalah email rahasia yang digunakan oleh para ibu sebelum Anda. Mereka meninggalkan catatan. Mereka berusaha menghentikan ini." Lina menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Siapa yang punya akses ke email itu? Pelayan itu menatapnya. Hanya mereka yang masih hidup. Dan Anda, mungkin. Lina menunggu hingga malam tiba. Ia membuka laptop yang disediakan di rumah, menggunakan jaringan wifi yang diawasi ketat, tapi ia memasukkan alamat email, dan kata sandi itu, layar berubah. Sebuah folder bernama Kutukan Al-Nasir muncul. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen, foto, dan video dari para ibu yang pernah melahirkan putra untuk Syekh Hasim. Lina membuka salah satu video. Di dalamnya, seorang wanita muda dengan mata penuh ketakutan berbicara. "Jika kamu menonton ini, berarti kamu salah satu dari kami. Aku adalah Lela dari Maroko. Aku melahirkan 3 putra untuk mereka. Aku melihat arwah itu. Aku hampir gila. Tapi aku masih hidup karena aku menemukan cara untuk melawannya. Ada ritual kuno yang bisa mematahkan kutukan ini. Tapi kamu harus cepat. Sebelum mereka menyadari, kamu tahu." Lina menelan ludah. Ia terus membuka dokumen-dokumen itu. Di antaranya, ia menemukan lokasi sebuah makam kuno di gurun pasir, tempat kutukan itu dijatuhkan. Di sana, terdapat ritual yang bisa memutus rantai kutukan. Tapi satu hal yang terus terulang. Dalam semua dokumen, kamu harus melakukannya bersama. Putramu, darah ibu dan darah putra harus bersatu. Lina menatap foto Safa yang ia simpan di meja. "Saya harus menemui anakku." Hari berikutnya, Lina mengajukan permintaan lagi. "Aku ingin bertemu Safa, hanya sekali. Ini permintaan terakhirku." Pelayan itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Saya akan sampaikan." Beberapa jam kemudian, ia menerima pesan. "Besok pagi, Anda diizinkan bertemu Safa di Istana Al-Nasir. Jangan membawa apa-apa. Jangan berbicara pada siapapun selain penjaga anak." Lina mengepal tangannya. Ini adalah kesempatannya. Malam itu, ia menulis surat untuk ibunya di Bogor. Surat yang mungkin tidak akan pernah sampai. "Ibu, jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi. Tapi aku tidak menyerah. Aku berjuang untuk Safa, untuk kita. Aku mencintaimu." Ayah menyimpan surat itu di dalam kalung emas yang diberikan ibunya. Dan di malam itu, ia bersumpah, "Aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku akan melawan sampai akhir." Pagi itu, udara Dubai terasa lebih dingin dari biasanya. Lina duduk di dalam mobil hitam yang membawanya kembali ke Istana Al-Nasir. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan terakhir untuk melihat Safa, untuk menyentuhnya, untuk merancang pelariannya. Mobil berhenti di sayap timur istana. Lina dibawa melewati koridor panjang dengan dinding berlapis emas dan lukisan-lukisan kuno yang menyeramkan. Di ujung koridor, sebuah ruangan besar menanti. Di dalamnya, seorang anak laki-laki kecil duduk di atas karpet, bermain dengan mainan. "Kayu, Safa," bisik Lina pelan. Anak itu mengangkat kepala, matanya bulat dan tajam, mirip dengan matanya sendiri. Ia berdiri dan melangkah, ragu-ragu ke arah Lina. Ibu dan anak itu berdiri berhadapan. Safa menatapnya tanpa suara. Lina menandok dan membuka kalung emasnya. Ia menunjukkan foto kecil Safa yang selama ini ia simpan di dalamnya. "Ini kamu," bisiknya dalam bahasa Sunda. Meskipun Safa tidak mengerti,
Aku ibumu. Aku datang untuk membawamu pulang. Safa menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba memeluknya. Lina menahan napas. Rasa haru dan rindu yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Ia membalas pelukan itu erat-erat, berusaha menyimpan setiap detiknya dalam memorinya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Langkah kaki terdengar dari koridor. Seseorang datang. Lina melepaskan pelukan itu dan menatap Safa. Ia menyelipkan selembar kertas kecil ke dalam saku baju anak itu. Di atas kertas itu tertulis satu kata, lari. Beberapa jam setelah pertemuan itu, Lina dibawa kembali ke rumahnya. Tapi ia tidak sendirian. Seorang pria tua berjubah hitam datang menjemputnya. Ia adalah pria yang pernah memberinya buku kutukan keluarga Al-Nasir. Syekh Hasim ingin bertemu Anda. Lina tidak punya pilihan. Selain mengikutinya, mereka memasuki istana dari pintu belakang, melewati tangga rahasia, hingga sampai ke ruang bawah tanah yang gelap. Di sana, api menyala dalam lingkaran batu. Di tengah lingkaran, terletak simbol-simbol kuno yang sama seperti yang ia lihat di dokumen-dokumen rahasia. Syekh Hasim berdiri di tengah lingkaran, mengenakan jubah hitam dan membawa gulungan kuno. Kau telah melihat arwah itu, katanya tanpa basa-basi. Kau telah mencoba melawannya, tapi kau tidak akan bisa melarikan diri dari takdirmu. Lina menatapnya dingin. Aku tidak takut padamu. Aku tahu kebenarannya. Kutukan ini bisa dipatahkan. Syekh Hasim tersenyum tipis. Benarkah? Teng, ritual kuno itu dengan darah ibu dan putra Lena Mendekot. Aku akan melakukannya. Aku akan menyelamatkan diriku dan Safa. Syekh Hasim menggeleng pelan. Kau tidak mengerti. Kami sudah mencoba mematahkan kutukan ini selama berabad-abad, tapi setiap upaya hanya memperkuatnya. Kau tidak bisa melawannya. Tiba-tiba, udara di ruang bawah tanah berubah. Angin dingin bertiup kencang. Api berkedip-kedip. Dan dari kegelapan, bayangan hitam mulai muncul. Lina melihat wajah-wajah itu. Ibu-ibu yang pernah melahirkan sebelumnya. Mata mereka kosong. Mulut mereka berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Salah satu dari mereka mendekat. Wanita berambut panjang itu menatap Lina. Kau akan seperti kami, bisiknya. Lina mundur, jantungnya berdebar. Syekh Hasim tersenyum. Kini, giliranmu. Lina bangun di kamarnya keesokan paginya. Tubuhnya lemas, tangannya gemetar. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia mengeluarkan kertas kecil dari saku bajunya. Kertas yang ia selipkan ke dalam baju Safa. Di atasnya tertulis alamat email rahasia para ibu. Ia membuka laptop dan mengetik pesan terakhir. Aku akan mematahkan kutukan ini. Aku akan menyelamatkan kita semua. Aku akan membawa Safa pulang. Dan di malam itu, Lina bersumpah. Kutukan ini akan berakhir. Dengan atau tanpa mereka. Lina berdiri di depan cermin, memasang kalung emas yang diberikan ibunya. Ia menatap matanya sendiri, matanya yang dulunya penuh keraguan, kini bersinar dengan tekad yang tak bisa digoyahkan. Hari ini adalah hari terakhir. Ia telah menyiapkan segalanya, peta menuju makam kuno di gurun pasir, benda-benda ritual dari dokumen rahasia, dan rencana pelarian bersama Safa. Tapi ia tahu, ini bukan hanya tentang kebebasan. Ini tentang mematahkan kutukan yang telah merenggut jiwa-jiwa tak berdosa. Safa akan selamat, dan ia juga akan mencoba bertahan. Pagi itu, mobil hitam menjemputnya lagi. Kali ini, bukan ke istana, melainkan ke sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, ruang bawah tanah yang lebih dalam dari bagian istana manapun. Di sana, Syekh Hasim menunggu dengan jubah hitam dan wajah dingin. Kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan, katanya. Lina tidak menjawab, ia hanya menatapnya. Di ruangan itu, Safa berdiri di samping seorang penjaga. Matanya penuh tanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Lina melangkah mendekatinya. Ia memeluknya erat. Kita akan pergi hari ini,
bisiknya dalam bahasa Sunda. Kita akan pulang. Syekh Hasim mengangkat tangan. Cepat, lakukan ritualnya. Sebelum arwah datang, Lina mengeluarkan kain putih dan sebuah pisau kecil dari sakunya. Ia menggigit bibirnya. Ini adalah saat yang ia tunggu. Tapi ia tidak akan melakukan apa yang mereka inginkan. Ia menghunus pisau itu dan dengan satu gerakan cepat, ia menggoreskan ujungnya ke tangannya sendiri. Darah mengalir. Ia menyentuhkan darah itu ke tangan Safa. Aku adalah ibumu, katanya dengan suara tegas. Aku melindungimu. Aku tidak akan membiarkan kutukan ini mengambilmu. Syekh Hasim terkejut. Apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, udara di ruang bawah tanah berubah. Angin bertiup kencang, api berkedip, dan dari kegelapan, arwah-arwah mulai muncul. Wanita-wanita itu menatap Lina. Mata mereka penuh kesedihan. Tapi kali ini, mereka tidak mendekat. Lina menatap mereka. Aku tidak akan menjadi seperti kalian. Aku akan mematahkan kutukan ini dengan cinta, bukan dengan takut. Ia membuka gulungan kuno yang ia curi dari ruang rahasia. Ia membacakan mantra dalam bahasa Arab kuno yang ia pelajari seminggu lalu. Dengan darah ibu dan putra, kutukan ini berakhir. Jiwa yang terpenjara akan dibebaskan. Darah yang terkutuk akan dibersihkan. Api menyala tinggi. Bayangan hitam menjerit. Arwah-arwah mulai menghilang satu persatu. Syekh Hasim terjatuh. Ia menatap Lina dengan tatapan tak percaya. Kak, tidak mungkin. Lina menggenggam tangan Safa. Kami ibu dan anak. Kami tidak bisa dipisahkan. Beberapa jam kemudian, mobil hitam keluar dari istana. Tapi kali ini bukan membawa Lina kembali ke rumah Mas. Mobil itu menuju bandara. Pelayan yang membantunya telah menyiapkan dokumen palsu, tiket pesawat ke Jakarta, uang untuk pelarian, dan janji bahwa ia akan membawa kebenaran ini ke dunia luar. Saat pesawat lepas landas, Lina menatap Safa yang tertidur lelah di pangkuannya. Ia memeluknya erat. Aman nak, ibu tidak akan pernah melepasmu lagi. Beberapa bulan kemudian, di sebuah desa kecil dekat Bogor, seorang wanita muda dengan anak laki-laki berambut hitam tiba di sebuah rumah sederhana. Ibu Lina menyambut mereka dengan air mata. Kau pulang. Akhirnya kau pulang. Lina tersenyum. Aku tidak hanya pulang. Aku menang. Di langit senja, angin bertiup perlahan. Konon, dari kejauhan, terdengar bisikan lembut dari arwah yang telah dibebaskan. Dan di Dubai, istana megah itu berdiri sunyi. Kutukan keluarga Al-Nasir telah berakhir.